أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، يقول ربنا في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyiral muslimin, jamaah salat Id yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa merasakan kebahagiaan di masa-masa pandemi ini. Alhamdulillah, di masa sulit kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan mengisinya berbagai macam ibadah-ibadah di dalamnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan yang kita dapati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari raya merupakan momen yang tepat bagi kaum muslimin untuk bersilaturahmi. Hari raya adalah momen yang tepat bagi kaum muslimin untuk mempererat tali persaudaraan. Akan tapi pada tahun ini terasa berbeda. Silaturahmi yang akan dijalankan oleh kaum muslimin, di mana ada kebijakan pemerintah yang wajib untuk kita patuhi, berupa tidak boleh mudik, ada penyekatan-penyekatan di jalan-jalan, bahkan sosial dibatasi, kemudian antara interaksi sama manusia ada jarak di sana. Akan tetapi itu tidak membuat kita memutuskan tali silaturahmi. Itu semua tidak menjadikan kita mengurangi makna dan nilai daripada tali silaturahmi itu sendiri. Oleh karenanya para ulama mengatakan penyekatan boleh terjadi, jarak antara manusia boleh dilakukan, pembatasan sosial wajib untuk kita patuhi. Akan tetapi pembatasan terhadap tali silaturahmi tidak boleh. Kerenggangan terjadi di tali silaturahmi tidak boleh. Pembatasan atau jarak yang terjadi antara saudara dengan saudara muslim yang lain itu tidak boleh terjadi. Oleh karenanya para ulama tidak membatasi makna dari tali silaturahmi itu hanya dengan berkunjung. Para ulama tidak membatasi makna tali silaturahmi dengan berjabat tangan, dengan berpelukan, dengan bercengkerama, berkumpul rame-rame antara saudara dengan saudara yang lain. Tidak hanya itu maknanya. Akan tetapi termasuk silaturahmi kata para ulama adalah dengan mengucapkan salam. Termasuk silaturahmi kata para ulama adalah ketika kita menanyakan kabar karib kerabat kita yang berada di kampung. Termasuk silaturahmi tatkala kita mengirimkan pesan singkat untuk saudara-saudara karib kerabat kita yang ada di kampung. Walaupun tahun ini kita tidak mudik, tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersilaturahmi. Karena silaturahmi adalah merupakan salah satu yang akan
mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, at'imut ta'am wa absus salam wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, at'imut ta'am, traktir makanan. Wa absus salam, tebarkan salam, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam." Apa janji Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadkhulul jannah bisalam, silahkan kalian masuk ke dalam surga dalam kondisi selamat dan sejahtera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata para ulama, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, tali persaudaraan, maka Rasul mengancam orang tersebut tidak masuk ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu, para ulama menasihati kita, jangan sampai saudara, karib kerabat kita merasa ditinggalkan, merasa diasingkan karena tidak adanya kabar dari kita. Jangan sampai saudara-saudara karib kerabat kita yang ada di kampung, mereka merasa ditinggalkan karena tidak adanya telepon dari kita. Oleh karena itu, jangan menunggu mereka untuk berbuat baik kepada kita lalu kemudian kita balas kebaikan mereka. Jangan menunggu memberi mereka tatkala mereka telah memberi kita terlebih dahulu. Jangan menunggu mereka menelpon kita lalu kemudian kita balas telepon mereka. Jangan. Kitalah hendaknya memulai itu semua. Karena ini adalah merupakan kebaikan. Karena ini adalah merupakan ibadah. Dan sebaik-baik kita adalah orang yang pertama sekali mengucapkan salam. Jangan kita merasa gengsi. Jangan ego yang dikedepankan. Kita mentang-mentang anak yang pertama, kenapa saya yang harus menghubungi mereka? Mereka yang harusnya terlebih dahulu menanyakan saya. Mereka yang harusnya terlebih dahulu menelpon saya. Mereka yang harusnya begini dan begitu. Tidak. Kitalah sebaiknya memulai menyambung tali silaturahmi itu. Kitalah mulai untuk mengucapkan salam kepada mereka. Apalagi di zaman sekarang ini kita sangat dimudahkan untuk menyambung dan mempererat tali silaturahmi. Kita bisa ngobrol bareng sekeluarga dengan video call. Ini juga bagian daripada silaturahmi yang bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan bahwa di antara makna daripada silaturahmi adalah kita memberikan bantuan atau menunaikan kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di kampung. Di mana saudara-saudara kita di masa-masa pandemi ini, mereka terdampak akibat daripada pandemi tersebut. Kita yang memiliki keuangan rezeki, kita memiliki keluasan rezeki, mari kita berbagi kepada saudara-saudara karib kerabat kita. Karena ini adalah bagian daripada silaturahmi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal fakir sadaqatun, was-sadaqatu 'ala dzawil rahimi sadaqatun wasilatun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekahnya kita kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan karib kerabat, kita mengeluarkan harta kita, kita sedekahkan kepada fakir miskin tersebut, pahalanya satu, yaitu pahala sedekah saja. Tapi apabila kita memberikan bantuan sedekah itu kepada karib kerabat kita, pahalanya dua, kata Rasulullah. Pertama, kita mendapatkan pahala sedekah, yang kedua kita mendapatkan pahala silaturahmi. Oleh karena itu para ulama menasihati kita, jangan jadikan momen silaturahmi ini adalah pemberat dan beban bagi kita. Betapa banyak kaum muslimin merasa terbebani dengan silaturahmi, yaitu berbagi kepada saudaranya. Padahal silaturahmi dengan berbagi kepada saudara ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Berbagi THR kepada ponakan, kepada saudara, terutama kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu. Oleh karena itu, bagi yang merasa terbebani untuk mengeluarkan sebahagian daripada
hartanya untuk saudara-saudara yang tidak mampu, maka ingatlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya silaturrahmi itu akan memperluas rizki dan memperpanjang umur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambung tali silaturahmi. Termasuk menyambung tali silaturahmi adalah dengan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara kita yang saat ini mereka yang sedang membutuhkan sekali. Betapa banyak saudara-saudara kita di sekeliling kita yang masih membutuhkan, keluarkan sebagian harta kita. Jangan takut. Insya Allah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu telah mengatakan siapa orang yang bersilaturahmi pasti Allah akan luaskan rizkinya dan Allah akan panjangkan umurnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ancaman-ancaman yang sangat besar bagi mereka-mereka yang mencoba untuk memutuskan tali silaturahmi. Oleh karenanya, jangan beralasan karena pandemi ini kita tidak berbagi kabar kepada saudara-saudara kita. Khawatir mereka akan mengira kita telah memutuskan tali silaturahmi. Berbagi kabarlah, berbagi keceriaanlah, berbagi kebahagiaanlah kepada mereka dengan kita menelpon mereka, dengan kita berbagi kabar dan terus kita memberikan hiburan serta menggembirakan, terutama adalah kedua orang tua kita yang saat ini pada tahun ini kita tidak bisa mudik, yang biasanya kita bisa bersempuh, kita bisa memeluk erat kedua orang tua kita, kita begitu bahagia bertemu saudara-saudara kita di kampung, maka momen itu tidak akan berkurang nilainya di saat ini apabila kita memanfaatkan media sosial untuk tetap bersilaturahmi. Masyiral muslimin, jamaah salat Id dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, mereka akan mendapatkan azab di dunia ini dan nanti akan mendapatkan azab di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yuddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahimi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang pantas Allah segerakan azabnya di dunia ini. Tidak ada dosa yang lebih pantas Allah segerakan azabnya di dunia ini dan Allah sisakan azabnya di akhirat pada dua dosa. Yang pertama adalah dosa kezaliman, yang kedua adalah dosa memutuskan tali silaturahmi. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk terus menjaga tali silaturahmi, untuk mempererat persaudaraan antara sesama kita secara umum sama kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi, menjaga kita dari setiap wabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah dan pandemi ini dari negeri kita tercinta, negeri kita Indonesia dan seluruh negeri yang ada di muka bumi ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin nasran aziza ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتان ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.